menjaga diri dari ucapan kotor, dan juga apa? Melakukan perbuatan bodoh di dalam bulan Ramadan. Dalam artian bodoh itu apa? Membodohi wudu, kumur-kumur dincipi siti. Nah, itu pakai ya membodohi diri sendiri, bujui malah malaikat. Mulai tak? Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manusi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min kulli shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah masuk malam Ramadan yang ke-11. Masya Allah, luar biasa gitu. Niki bapak-bapak yang sudah sepuh tasik kuat nggih. Tasik kuat nggih. Alhamdulillah. Ibu-ibunya ini masih kuat ini. Alhamdulillah ya. Inilah satu kesyukuran bagi kita, diberikan oleh Allah kesempatan Ramadan di tahun ini. Mari kita gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tinggal Ramadan, kita sia-siakan Ramadan tahun ini, karena apa? Belum tentu kita pertemukan di Ramadan yang akan datang. Monggo, ayo kita saling fastabiqul khairat. Ya. Saling apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang penuh berkah serta maghfirah ini tentunya suatu bulan pilihan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk menambah nilai-nilai ibadah di dalam bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam bulan Ramadan sendiri kita diwajibkan untuk berpuasa. Mulai kita sahur sampai berbuka puasa, asyam, yaitu puasa kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kalau hanya pengertian menahan lapar dan dahaga, insya Allah anak kecil SD pun sudah bisa. Nggih mboten? Iya apa tidak? Iya. Anak kecil kelas 6 SD bisa kita ajari, nah ayo puasa. Gak ngombe yoga
mangan kira-kira kuat mau mboten? Kuat. Tetapi asyam di sini, puasa di sini bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga kita harus bisa menahan lisan kita. Puasa dari lisan, dari omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Ini yang lebih sulit dalam menjalaninya. Terkadang kita dipancing orang, emosi kita keluar. Apa yang keluar dari mulut kita? Perkataan kotor. Ada yang tidak pas dengan pekerjaan kita, salah, kita dimarahi oleh bos kita. Apa yang keluar dari mulut kita? Perkataan kotor. Padahal di sini posisi kita yaitu dalam posisi puasa Ramadan. Ternyata menahan lisan untuk tidak berkata tidak baik itu lebih sulit daripada kita menahan haus dan lapar saja. Dan sebuah hadis disebutkan bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnatun idza kana ahadukum sha'iman fala yarfusu wala yajhalu fa innamru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, puasa adalah junnah. Junnah itu apa? Tameng diri kita. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor. Fala yarfusu. Ya. Jangan pernah kita berkata kotor. Menahan lisan untuk tidak berkata kotor ini sangat luar biasa sulitnya. Di perjalanan senggolan Yesus, apa yang keluar? Kata-kata kotor juga, padahal posisi puasa. Bahkan dalam artian mengeluh itu pun juga diartikan kata-kata kotor. Ya Allah, cek panas sih. Hati-hati ini ya. Poso-poso cek panas ini. Ini sama halnya dengan kita mengeluh, menjaga lisan. Ya. Kalau sekarang, Ustadz, bagaimana kalau biasanya kan lisan, sekarang tidak pakai lisan, pakai WhatsApp, mesoning lewat WhatsApp, status, ya. Bagaimana? Sama saja. Ini sebagai kiasan bahwasanya lisan bisa jadi berupa lisan. Sama. Jadi memang benar-benar harus kita jaga lisan kita untuk berpuasa, ikut berpuasa. Wala yajhal fa innamrun qatalahu. Nah ini. Menjaga diri dari ucapan kotor dan juga apa? Melakukan perbuatan bodoh di dalam bulan Ramadan. Dalam artian bodoh itu apa? Membodohi. Wudu, kumur-kumur dincipi siti. Nah, itu pakai ya membodohi diri sendiri, bujui malah malaikat. Pak atau Mas Tisna masih puasa? Masih, padahal mangelak banyu wudu. Nah, jangan sampai kita membodohi diri sendiri, berbuat bodoh. Apalagi terdapat seseorang memusuhinya atau mencelahnya. Kalau kita dicelah oleh seseorang,
Isna raimu dicela, ya. Wis ireng, lemu, ya. Kau nak bentuk iblis. Apa yang harus kita lakukan di dalam lisan kita ini? Apa? Inni imun. Inni imun. Jangan sampai kita berkata atau membalas kata-kata yang tidak baik juga. Kita ngomong, ngerti yo, masih awakmu ngelokno aku iki poso. Nah, kita ngomong ini imun ini, aku ini berpuasa, maksudnya apa? Duduk menunjukkan kesombongan kita. Tapi memperingatkan satu, diri kita untuk tidak emosi, untuk tidak keluar kata-kata kotor. Yang kedua, memperingatkan lawan musuh kita, biar tahu kalau kita ini puasa. Engko ae lek mari poso, ayo tawuran tukaran. Ya enggak ngono ya. Nah, seperti itu. Jadi menahan lisan ini juga luar biasa. Omene saiki WhatsApp iki gak kenekan ya. Status. Wah, nyenyekan padha wae WhatsApp. Sama saja. Harus benar-benar dijaga. Apa itu kita, yaitu menahan lisan itu apa sih? Berpuasa dari ucapan atau perkataan yang tidak bermanfaat. Ya tadi termasuk mengeluh, maidu, ngilokno, apa meneh bahasa ini? Galau, ya sama saja perkataan kotor, ya seperti itu. Perbuatan yang tidak menyenangkan dari mulut kita yang keluar itu yang dinamakan yaitu perkataan yang kotor keluar dari lisan kita. Lalu bagaimana solusinya agar kita tetap terjaga puasa kita untuk terhindar dari kata-kata kotor, agar lisan kita ini untuk tetap berpuasa? Bagaimana caranya? Nah ini adzikru, zikir. Buat zikir terus lisan kita. Buat zikir terus kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tisna, raimu, subhanallah, subhanallah. Zikir terus kepada Allah. Ya, dilokno, alhamdulillah, alhamdulillah. Mbek delokon kon mari riyo kon ditambah. Ya, jadi zikir, zikrullah. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga lisan kita agar ketika Ramadan seperti ini lisan kita terjaga, yaitu kita mempersibukkan lisan kita untuk membaca apa? Al-Quran. Buka Quran ini disibukno. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu raj'a wa busatal jibalu basa wa kanat haba'an munbasa wa kuntum azwajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah disibukno. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin disibukno membaca. Jangan ngamuk maca Quran, jangan ngamuk maca Quran. Makanya orang-orang dulu apa yang dilakukan ketika Ramadan tiba? Mereka mencari Quran yang ukuran kecil. Kemana-mana dibawa Quran saku. Disibukkan dengan membaca Al-Quran. Tapi kita ini di modern ini, walaupun tidak membawa Quran kecil, membawa HP. Sibukkan diri kita untuk membaca Al-Quran dari HP, menghindari perkataan kotor. Lalu yang ketiga apa? Selain zikir, membaca Al-Quran, yang ketiga yaitu kita gunakan waktu luang kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Jangan sampai lepas duhur kita gunakan ibadah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, kita gunakan asar, qobliyah, ba'diyah. Jangan sampai kita lepas dari ibadah. Malam juga gitu. Ketika setelah sholat Isya, kita langsung melakukan sholat tarawih. Sholat tarawih. Terus jangan putus.
dari ibadah satu ke ibadah yang lainnya. Kalau ada kesibukan yang lain silahkan kita niatkan untuk ibadah. Insya Allah apapun pekerjaan kita, kalau itu kita niatkan ibadah karena Allah dan itu perbuatan baik, maka bisa menjaga dari lisan kita. Salah satunya apa? Yaitu berupa kita sibukkan dengan pekerjaan kita. Sibukkan dengan pekerjaan sudah. Jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara. Sibukkan dengan pekerjaan, lebih baik itu nanti bernilai ibadah. Inilah cara-cara kita untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai kesempatan Ramadan ini sing biasai rasan-rasan yo sik tetep padha wae. Kalau bedone ya percuma ya. Biasai rasan-rasan yo tetep rasan-rasan. Biasai maido wong tambah maido wong. Nggak ada bedanya sudah. Ya. Jadi ayo koreksi diri lebih baik untuk apa? Perbaiki diri kita. Paling nggak setelah Ramadan ini kita berbuat lebih baik, amal kita lebih baik, sholat kita lebih baik, lisan kita yang terucap dari mulut kita lebih baik dan dijauhkan dari kata-kata kotor. Inilah gunanya Ramadan, untuk menempah diri kita agar supaya dalam 11 bulan ke depan ini bertemu dengan Ramadan yang datang, paling tidak perbuatan amal kita ini semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah, khilaf maupun baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayo kesempatan Ramadan ini kita gunakan untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah, khususnya kita jaga lisan kita agar tidak sampai menyakiti hati orang lain. Itu saja sudah cukup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.